Halo para lover, wibu, dan otaku sekalian. Kembali dengan aku, VS Sablok. Kali ini, aku bakal merekomendasikan top 10 anime fantasi baru dengan MC yang OP. Jadi, bagi kalian semua yang menyukai karakter utama yang OP, wajib bangetlah nonton rekomendasi anime ini. Mungkin anime-anime ini bisa menemani hari-hari kalian. Dan mending gitu langsung aja ke list rekomendasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Wibu no Jidewa Owaru desu. Ini dia. Tsuyokute New Saga. Akhirnya berakhir. Dunia tempat umat manusia tinggal diambang kepunahan karena invasi besar oleh para iblis. Kyle kehilangan tempat dan kampung halamannya yang tak tergantikan selama perang. Untuk membalas dendam, dia bangkit sebagai pendekar pedang sakti yang OP, dan setelah pertempuran sengit itu, dia berhasil menaklukkan Raja Iblis. Harga yang ditebus atas kemenangannya tidaklah kecil. Dia menderita luka serius dan diambang kematian. Saat itulah permata merah memancarkan cahaya. Saat terbangun, dia berada di kampung halamannya yang seharusnya telah hancur. Kembali ke 4 tahun lalu, Kyle bertemu kembali dengan keluarga, teman, dan kekasihnya yang hilang. Saga baru untuk menyelamatkan dunia dimulai. Intinya para handsome lover, wibu, dan otaku sekalian, kalian wajib bangetlah nonton anime yang satu ini, bre. Mizuzokusei no Mahotsukai. Muncullah wahai air. Ryo, seorang pemuda yang berinkarnasi ke dunia lain, memulai kehidupan santuinya dengan segelas air putih. Tetapi, kehidupannya selalu berdampingan dengan kematian. 20 tahun berlalu, hari-harinya sibuk dengan pertarungan melawan kesatria tanpa kepala, asasin Huat, dan pertemuan dengan naga. Tanpa disadari, dia telah menjadi penyihir terhebat. Pertemuan dengan pendekar jenius Abel membawa Ryo ke garis depan sejarah. Kisah petualangan seorang penyihir air terkuat yang santuy dimulai. Intinya bre, kalau kalian suka nonton anime isekai, kalian wajib banget nonton anime yang satu ini, karena sangat aku rekomendasikan. Suihosa Sokudo e Yokoso. Dennis yang mendukung parti terkuat, Gyokou no Dantai, sebagai juru masak. Dia dikeluarkan karena popularitas dan kemampuannya yang luar biasa, sampai membuat ketuanya tidak senang. Setelah kehilangan tempatnya, Dennis memutuskan untuk menjalani karir baru sebagai koki. Hidupku sebagai petualang sudah berakhir, tetapi hidupku sebagai koki baru saja dimulai. Bersama dengan Atriele, gadis yang juga putus asa karena diusir, dia membuka restoran impiannya sendiri dan selamat datang di restoran petualang. Busamen Gachi Fighter. Yoshioka Shigeru, seorang pria pengangguran dan hikikomori yang hidupnya hancur karena tuduhan palsu, tiba-tiba terlempar ke dunia lain. Dengan mengorbankan parameter penampilannya, dia memperoleh status kemampuan yang luar biasa. Shigeru memulai hidup barunya sebagai dewa absolut di dunia baru dengan kemampuan cheat. Namun ada masalah besar. Setiap kali menyentuh perempuan, hell point-nya langsung berkurang. Intinya para handsome lover, wibu, dan otaku sekalian yang menyukai anime isekai, wajib banget nonton anime yang satu ini. Karena jarang-jarang kalian bisa ngelihat MC-nya burik cuy. Bukan mau body shaming, tapi memang buriknya. Clevates. 13 prajurit pilihan Raja Hiden dikirim untuk membunuh Raja Monster Clevates demi menyelamatkan dunia. Ternyata misi itu gagal total hingga menyebabkan sang Raja Monster menyerang kembali dunia manusia. Namun tiba-tiba seorang wanita sekarat memohon padanya untuk menyelamatkan seorang bayi manusia. Clevates menerima permintaan itu dan memutuskan untuk merawat bayi manusia tersebut. Tanpa disadari, bayi yang diasuh oleh sang Raja Monster adalah harapan terakhir umat manusia. Dan ya, anime ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian tontonnya. Omio Kaiten Rebirth. Anime ini menceritakan Takeru Narihira, seorang berandalan yang bertemu dengan gadis impiannya, Tsukishima, di dunia paralel setelah kecelakaan. Mereka berdua terbunuh oleh monster dan Takeru melakukan perjalanan waktu kembali untuk berlatih dengan Abe no Seimei agar bisa menyelamatkan Tsukishima. Dan kalau kalian suka nonton anime isekai fantasi, kalian wajib banget nonton anime yang satu ini, karena anime ini sedikit mirip dengan Re:Zero. Gojo Denka no Katekyoshi. Menceritakan karakter utama kita, Allen, seorang penyihir muda yang gagal dalam ujian masuk penyihir kerajaan dan masih menjadi pengangguran. Dia kemudian menjadi guru privat untuk Tina, seorang putri bangsawan yang kesulitan mengucapkan mantra. Meskipun Tina cerdas secara akademis, dia tidak memiliki bakat sihir. Dengan ujian masuk Royal Academy yang semakin dekat, Allen berusaha membantu Tina mengatasi masalahnya, sementara sang Duke memiliki tujuan lain yang tersembunyi. Dan intinya para handsome lover, wibu, dan otaku sekalian, bagi kalian yang menyukai anime fantasi, kalian wajib banget nyobain anime yang satu ini cuy. Gachiakuta. Kalau kalian suka dengan anime action fantasi dengan karakter utama yang OP dan punya tujuan mau balas dendam, kalian wajib banget ngikutin anime ini. Di sini berlatar cerita di perkampungan kumuh tempat tinggal para penjahat. Masyarakat di seberang perbatasan memandang rendah dan memperlakukan mereka secara diskriminatif. Di sini, Rudo, anak yatim piatu yang tinggal di daerah kumuh bersama orang tua angkatnya.
Dia mencari nafkah dengan kekuatan fisiknya yang tidak biasa. Namun suatu hari, dia dituduh melakukan kejahatan yang tidak dia lakukan sama sekali. Dan dia dilempar ke jurang mematikan atau abyss yang ditakutin semua orang. Dan ya, intinya Bre, kalau kalian suka dengan anime action fantasi dengan karakter utama yang OP dan mau balas dendam, kalian wajib banget nonton anime yang satu ini. Kisetsu Yusatsu Ansatsu Hime. Meskipun pahlawan Toto punya kemampuan yang hebat, tapi dia sangat pemalu dan tidak bisa membentuk partinya sendiri. Jadi dia hanya bisa mendekam di kampung. Suatu hari, 3 wanita cantik datang kepadanya, Ciel, Anemo, dan Gore. Mereka mengundang Toto untuk gabung dalam parti mereka. Toto langsung antusias untuk memulai petualangan yang sudah lama dia idam-idamkan. Tapi dia nggak sadar kalau mereka punya tujuan untuk membunuhnya. Anime lawak dengan harem yang mematikan, seorang pahlawan yang tak berpengalaman menangani wanita, dan 3 haremnya yang masing-masing memiliki tujuan sendiri untuk membunuhnya. Dan intinya para hentai lover wajib dah tonton anime ini. Tougen Anki. Anime ini sangat aku rekomendasikan untuk kamu yang masih berharap menjadi Raja Iblis. Mungkin anime ini bisa cocok untuk kamu karena karakter utamanya mewarisi darah iblis cuy. Oke, di sini darah Oni dan Momotaro diturunkan ke beberapa manusia. Dahulu kala iblis hidup dengan tenang menyadari keganasannya sendiri. Tapi kemudian Momotaro menyerangnya. Ribuan tahun berlalu masing-masing pihak membentuk organisasinya dan bertarung satu sama lain. Hingga pahlawan kegelapan Oni generasi baru lahir. Dan ya intinya para hentai lover wibu dan otaku sekalian, kalau kalian suka nonton anime action dengan fantasi, kalian wajib banget nonton anime yang satu ini. Udah, itu aja dah. Mungkin itu aja yang bisa aku tampilkan di video kali ini. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, mohon maaf. Dan jangan terlalu dibawa perasaan. Kita di sini cuma senang-senang aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Share juga kepada teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan rekomendasi anime. Wibu Nejidewa Owaro des, Aktivisa Sablo undur diri. See you, bye-bye.